Sohib Taktik, ekspedisi kami hari ini menyusuri sedikit Sungai Cibeet yang kerusakannya luar biasa pasca banjir di Februari 2021 ini. Dan saya hari ini berada di Dusun Ciranggon, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Jadi memang daerah ini perbatasan antara Karawang Bekasi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Bersama saya ada Kang Gunawan. Apa sih yang terjadi kemarin gitu loh? Baik, terima kasih dan selamat sore kepada Kang Alvino dari Taktik ya, yang sore ini meluangkan waktunya untuk menyusuri lah, mengetahui secara detail tentang dahsyatnya luapan Sungai Cibeet, kurang lebihnya begitu. Sebelum itu saya mau jelaskan sedikit kepada pemirsa. Memang namanya banjir Cibeet itu sudah sering kali ya. Bahkan dalam 1 tahun pun, tahun ini saja sudah 2 kali banjir besar. Nah, sebetulnya kita pernah mengalami yang mengenal namanya siklus 5 tahunan, tapi sejak tahun 2019 ke sini itu siklus itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah banjir tahunan pun berkali-kali. Ini perlu digarisbawahi ini. Karena apa? Kita perlu sama-sama tahu bahwa Cibeet itu adalah sungai alam yang membelah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, dan bermuaranya adalah ke Sungai Citarum induknya. Namun Cibeet itu sendiri memiliki anak sungai yang besar sebetulnya, yaitu Sungai Cigentis yang ada di Loji, dan muaranya itu dan hulunya itu ada di Cianjur kalau tidak salah, dan satu lagi adalah Sungai Cipamingkis yang hulunya ada di Bogor. Artinya Cibeet itu menampung airnya itu dari kedua sungai yang besar, sekalipun akhirnya mengalirnya ke Citarum. Kang Gun, sebentar. Ini setahu saya kan Kang Gun ini lahir besar di kampung ini. Kampung yang sangat berdekatan dengan Cibeet. Pernah nggak tahu bahwa sungai besar ini diperbaiki? Sangat ironis memang, sejak seingat saya lahir pun, padahal Sungai Cibeet itu adalah sungai alam yang memang harus dijaga dan dilindungi, juga ditata oleh pemerintah sepengetahuan saya, karena Cibeet itu ada di bawah naungan Kementerian PUPR, dalam hal ini bidangnya kalau tidak salah Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Tapi seingat saya belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini BBWSC, untuk menanggulangi bahaya banjirnya dengan meluapnya Sungai Cibeet. Nah, Kang Gun kan juga aktivis lingkungan nih di bawah Sekoci ya. Sekoci itu apa? Serdadu Komunitas Cibeet. Nah, artinya sudah tahu betul bagaimana kondisi Cibeet. Nah, selama ini ada nggak langkah Kang Gun untuk menyampaikan fakta-fakta ini ke pemerintah melalui BBWS? Sebetulnya saya dari komunitas Sungai Cibeet, dalam hal ini Sekoci, sudah berulang kali ya, baik itu melalui pemberitaan, bahkan surat, menyampaikan bahwa Sungai Cibeet itu sangat penting dan sangat urgent harus dilakukan penanggulangan. Karena selama ini pemerintah hanya fokus menyelesaikan persoalan Citarum dengan programnya Citarum Harum. Tapi tidak disadari bahwa Citarum itu pun bisa berlangsung karena dapat support airnya pun dari Cibeet. Artinya kalau Citarumnya ditangani sedangkan Cibeetnya tidak ditangani, artinya persoalan Citarum tidak akan tuntas. Untuk itu saya dalam kesempatan ini meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, itu coba cek lapangan, cek dari mulai muaranya Cibeet sampai hulu, biar tahu kondisinya gitu, biar bisa memastikan. Selama ini belum pernah ngecek tuh. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan minggu-minggu ini sudah ada upaya, bahkan rencana ini ada katanya di beberapa titik bibir sungai yang kritis dengan longsor dan banjir akan ditanggulangi dengan melalui turap itu. Itu tahu dari mana? Sudah datang pihak BBWS-nya ke lokasi ini. Ke lokasi. Iya. Kapan? 1 minggu yang lalu. Minggu yang lalu sudah meninjau ya. Sebenarnya kalau saya lihat di sini, ini bibir sungainya udah sangat riskan banget, banyak retakan-retakan yang
ini udah sangat apa ya, sangat aduh nyaris-nyaris apa ya, kalau bahasa kita mah paur lah ya, paur, tahu paur. Aduh miris banget ini ngelihatnya. Nih Kang Gun, sebenarnya berapa kali sih terjadi abrasi di sini, erosi sampai kemudian tanah-tanah di pinggir Cibeet ini terus mengalami kerusakan? Begini, perlu saya jelaskan juga agar pihak pemerintah juga pejabat yang berwenang dapat memahami. Karena kebetulan kenapa saya menyampaikan seperti ini, karena saya tahu persis kondisi Cibeet. Karena saya seringkali melakukan ekspedisi bahkan dengan si Koci dari mulai dari hulu Cibeet sampai dengan hilirnya. Nah, yang terpenting hari ini bagaimana pemerintah itu bisa menjaga masyarakat dari bencana banjir. Satu itu. Dan kedua, Cibeet tahu sendiri, Cibeet itu adalah sungai yang tidak memiliki tanggul dan tidak memiliki bantaran sungai. Karena kiri kanan Cibeet itu adalah tanah hak milik masyarakat. Ini yang harus dipahami. Dan ini di sisi pemukiman. Iya, pemukim. Artinya warga yang berada baik di bantaran Cibeet, bukan bantaran, ya, sisi Cibeet terdekat, baik itu Kabupaten Karawang maupun Bekasi, ini harus dijaga kalau menurut saya. Karena pada dasar itu semua rakyat Indonesia. Nah, sampai hari ini saya belum melihat ada geliat suatu kegiatan, suatu program agar banjir itu tidak meluas dengan kondisi Cibeet yang setiap tahunnya terus banjir ya. Sisi lain juga tanah masyarakat yang selama ini tiap tahun tergerus karena luapan air Cibeet ketika kering itu longsor. Ini juga harus dijaga. Mudah-mudahan nih Pak, dengan kemarin ada kunjungan dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yang konon katanya ada sebuah program di beberapa titik khusus di wilayah Cipayung akan dilakukan penurapan. Dan semoga ini bisa berjenjang, harapan saya. Kedua wilayah baik itu Karawang, baik itu wilayah Bekasi, kiri kanannya memang langkah pertama itu harus diamankan oleh pihak BBWST. Kalau enggak seperti ini ya, terus. kalau enggak terus ya lama-kelamaan tanah masyarakat habis terkikis oleh erosi. Kang Gun, dengan objek wisata yang didirikan Kang Gun, ini kerugiannya kira-kira berapa? Kalau ngelihat kondisi dengan musibah banjir tanggal 9 Februari ya 2021 itu pertama ya tahun ini, yang memang pertama sudah menghempaskan beberapa puluh meter, bahkan ini udah 2000 meter lebih ya tanah lokasi wisata itu, ditambah lagi dengan banjir yang lebih besar lagi tanggal 19, 20 dan 21 Februari ya ditaksir kerugiannya mencapai ratusan juta. Udah ratusan juta ini. Karena apa? Kalaupun ini mau ditata kembali, tentunya kami harus menata pagarnya, menata infrastrukturnya, spot selfie yang hari ini semuanya hancur gitu. Nah, padahal pemerintah kalau mau jujur, ini kalau mau jujur, wisata ini aset pemerintah karena di dalamnya itu bisa menghidupi masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Jadi selama tergerus banjir, ini sudah benar-benar tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Bukan hanya selama banjir, memang saya juga agak sedikit melebar. Semenjak ada program PPKM ya, dengan pandemi corona, memang kami berkomitmen akhirnya kegiatan usaha wisata tutup total. Ditambah lagi dengan kondisi banjir sekarang ya, lebih memperparah lagi gitu. Ini sekitar berapa hektar lokasi Kaung 3? Kaung Tilu itu kurang lebihnya 10 hektar. Ya. 10 hektar. Dan yang terakhir, banjir ini ketinggian berapa meter kira-kira? Kalau di lokasi Kampung Ciranggon, karena ini Kampung Ciranggonnya, rata-rata banjir itu antara 1 meter sampai dengan 3 meter. Banjir 1 meter sampai 3 meter. Nah kemudian sekarang balik lagi ke persoalan ini, pinggir Cibeet. Ini langkah Kang Gun untuk mengamankan beberapa aset Kang Gun sehingga jangan sampai kemudian hilang, apalagi ini tempat yang kita duduki juga sudah retak. Dan sebenarnya saya juga sangat was-was nih wawancara di sini, takutnya ya mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti dikhawatirkan. Nah itu apa yang akan mulai dalam waktu dekat untuk mengamankan ini dulu? Sebetulnya kebetulan saya itu sebagai komunitas pemerhati lingkungan hidup yang terbentuk dengan Sekoci, Serdadu Komunitas Cibeet itu, saya sudah berupaya dengan melakukan penghijauan, Pak. Namun kondisi Cibeet itu tidak bisa dilakukan dengan penghijauan yang konon katanya dengan penanaman bambu lah. Itu tidak bisa dilakukan karena pada saat Cibeet itu banjir terus kering,
Dia itu longsor sekaligus akhirnya tanaman itu yang terbawa. Lain kecuali istilahnya kalau sungai itu kondisinya tidak curam, karena Cibeet itu rata-rata kondisinya curam. Ketika ditanam pun tanaman keras, maka ketika longsor maka akan terbawa arus Cibeet. Oke, itu sahabat taktik yang tentu saja penjelasan dari Kang Gunawan cukup lengkap bagaimana kekhawatiran dan kegelisahan warga termasuk yang ada di sekitaran Sungai Cibeet ini yang kata beliau sudah sangat lama dibiarkan tidak pernah tersentuh perbaikan. Dan mohon maaf Sohib taktik kalau hari ini kami wawancarai dengan suasana santai, celana pendek, karena akses untuk masuk ke tempat ini itu masih harus kita melalui lumpur yang masih tersisa dari luapan banjir. Apalagi kami menyeberang sungai ini dengan menggunakan perahu eret dan turunan menuju perahu tanjakan, tahu tanjakan? Itu untuk kembali ke darat juga jalannya masih licin dan kami masih cukup menggunakan kendaraan sepeda motor, itu pun dalam ukuran kecil karena khawatir terjatuh. Tetap Taktik YouTube channel.